telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Oke, sebelum itu gimana teman-teman kabarnya sore hari ini? Masih semangat? Semangat ya, meskipun di bulan Ramadan tetap semangat datang ke kajian sore hari ini. Oke, ada yang tahu nggak tema hari ini apa? Oke, Spill Ramadan Plan. Mungkin dari beberapa teman-teman ada yang udah bikin plan-plan Ramadan atau mungkin ada yang belum. Atau bahkan ada yang udah buat tapi bingung ya mau gimana sih mau ngejalaninya. Nah nanti akan langsung dijelaskan oleh Ustazah mengenai gimana sih cara memanajemen plan dan lain sebagainya. Oke, untuk Ustazah yang akan membersamai kita pada sore hari ini yaitu Ustazah Citra Ayudiati. Namun sebelum kami mempersilahkan Ustazah untuk menyampaikan materi, perkenankan saya untuk memberikan sedikit pengumuman. Alhamdulillah kajian Amida sore hari ini disponsori oleh Azalia Body Care. Untuk teman-teman yang membutuhkan skincare bisa langsung lihat-lihat di Instagramnya @azaliabeautyhijab. Nanti bisa langsung di follow ya teman-teman. Dan juga insya Allah teman-teman yang hadir pada sore hari ini di sini nggak perlu khawatir soal mau buka pakai apa dan lain sebagainya karena di sini nanti insya Allah disediakan dan juga jika berkenan silakan untuk sholat maghrib berjamaah di Masjid Teras Dakwah dan juga untuk bisa sholat tarawih berjamaah begitu. Baik, selanjutnya yaitu pemaparan materi kepada Ustazah Citra Ayudiati, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah sehat? Sehat. Puasa semuanya hari ini? Puasa. Masih semangat? Kok suaranya agak-agak nggak sahur ya tadi pagi? Sahur oh ya. Baik, kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik. Ini saya panggilnya Adek aja ya. Biar enggak terlalu jauh. Oh, enggak masuk frame-nya. Oke, saya geser lagi. Sudah. Oke, saya panggil adik aja ya, biar saya juga masih kelihatan muda ya. Hari ini alhamdulillah Allah masih berikan nikmat yang tidak semua orang mungkin hari ini bisa hadir di tempat ini ya. Ada yang punya keinginan hadir tapi Allah berikan sakit, tidak bisa datang. Ada yang pengen hadir, nggak ada kendaraan, nggak bisa datang, ya kan? Ada yang punya kendaraan, tapi tidak Allah berikan hidayah untuk datang, ya nggak datang. Maka kita wajib bersyukur hari ini, ternyata Allah berikan waktu luang kepada kita, Allah berikan kesehatan sehingga kita bisa hadir hari ini untuk sejenak meluangkan waktu untuk belajar. Belajar yang sedikit sekali ilmunya yang bisa jadi kalian semua masih perlu belajar lagi yang banyak karena ilmunya Allah itu tidak terbatas, tidak ada kata berhenti. Namanya kita belajar itu nggak akan berhenti. Kalau kita sekolah itu berapa tahun ya? SD itu 12 tahun, wajib ya 12 tahun. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Kuliah berapa tahun? 4 tahun. Yakin 4? Kadang nambah ya bonusnya. Belum nanti kalau mau ada yang S2, S3, terus habis itu apa? Nah, kata anak saya pernah berkomentar, Mi kamu Umi itu nggak capek apa sekolah gitu. Kenapa? Udah S1 sekolah lagi S2. Udah S2 sekarang pakai repot lagi sekolah S3.
kayak kurang kerjaan, Mi. Tapi gimana ya, saya memahami bahwa belajar itu tidak mengenal umur. Sampai kapanpun gitu kita belajar. Belajar bukan dalam artian formal ya, tapi juga belajar seperti ini, hari ini kita belajar. Baik, tema yang diberikan kepada saya adalah mengenai spill ini. Apa yang mau di-spill hari ini ya? Apa yang mau di-spill hari ini? Nah, hari ini hari kedua puasa, ya kan? Kira-kira sudah dapat apa nih hari pertama? Dapat berapa halaman tadarusnya? Alhamdulillah 2 halaman Ustaz. Oh enggak apa-apa, kemajuan daripada enggak sama sekali ya kan. Sahurnya kesiangan atau enggak? Oh enggak. Oh ada yang kesiangan. Terawihnya? Alhamdulillah tahun ini kita bareng semuanya ya. Jadi tidak ada yang duluan. Alhamdulillah. Baik. Ramadan itu adalah salah satu bulan yang Allah berkahi. Maka bulan yang diberkahi Allah itu hendaknya tidak boleh kita sia-siakan. Bulan ini enggak datangnya tiap bulan itu ada enggak. Hanya datang setahun sekali. Di mana Allah juga memberikan khusus bahwa ini itu adalah bulan khusus yang Allah berikan keberkahan, Allah berikan kerahmatan. Semua hal yang kita lakukan itu akan menjadi pahala. Bahkan pahalanya bisa berlipat ganda. Maka kita andaikan, kalau kita dibilang, ini saya mau kasih kamu bulan ini, saya kasih gaji 10 jutaan tiap hari. Kalau bulan biasa saya kasih sehari 1 juta, kira-kira mau enggak? Mau kan? Nah, syaratnya gimana ya? Kamu harus ngerjain ini. Kita kerjain dengan sukarela kan? Ya karena kita tahu di depan kita tuh ada insentif yang gede banget ya. Maka hal itu yang mindset kita harus kita ubah itu dulu sebelum kita men-spill Ramadan plan kita seperti apa. Kita harus membuka pemikiran kita bahwa Allah itu tengah menyediakan hadiah yang besar sekali buat kita untuk bulan ini. Buat kita masing-masing loh ya. Masing-masing dari kita itu Allah udah kasih siapkan hadiah yang bermacam-macam. Tinggal kita pilih kita mau pakai jalur yang mana. Nah, kita akan spill hari ini. Nah, kita mau mulai dengan apa? Mau mulai dengan apa kita Ramadan hari ini? Kita mulai dengan, kita lihat dulu landasan dari puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maka orang-orang yang berpuasa adalah orang-orang yang bertakwa, ya kan? Nah, itu sudah tanda kutip sudah Allah jelaskan bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menjalankan puasa sebagaimana Allah mewajibkan puasa itu. Nah, berikutnya juga dalam surat Al-Baqarah 185 dikatakan bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, menjelaskan pembeda mana yang baik, mana yang tidak. Itu kan Al-Quran yang menjadi landasan hidup kita. Kita tahu ini tidak baik, kita tahu ini baik, itu dari mana? Landasannya dari Al-Quran. Maka disitulah Allah perintahkan itu untuk berpuasa. Nah, kita bisa melihat sirah di awal dulu ya, ketika bagaimana Al-Quran itu datang, wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad. Bagaimana reaksi beliau mendapatkan wahyu pertama kali, ya kan? Dengan suara yang bergetar, takut di dalam gua, kemudian pulang ke rumahnya, bertemu istrinya, ketakutan. Bayangkan, termasuk di dalamnya ayat yang pertama turun itu adalah Iqra, baca. Maka ini melandasi bahwa setiap dari kita itu harusnya tidak pernah berhenti untuk belajar. Ya, kalau Nabi itu ditunjukkan oleh Allah adalah orang yang pintar, orang yang jenius, kira-kira kita sanggup nggak mengikuti? Enggak. Kenapa Allah pilihkan itu Nabi Muhammad? Ya, yang bahkan ayat pertamanya adalah Iqra, bacalah.
maka Allah itu hendak menunjukkan kepada manusia bahwa ini loh, kamu belajarlah dengan yang pertama adalah membaca. Maka kita akan lihat skill kita. Nah, di dalam bulan Ramadan salah satu yang unik itu adalah kita melaksanakan sholat tarawih. Sholat tarawih. Barang siapa melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Itu baru kalau kita melaksanakan puasa. Kalau kita misalnya mendapatkan malam Lailatul Qadar, Allah ampuni lagi kan dosa-dosa kita sampai berapa tahun sebelumnya. Bayangkan Allah itu lagi kasih kita sebuah berlian yang kita harus cari di 10 hari terakhir. Nah, maka disinilah kita harus bisa, kira-kira saya mau nggak dapat berlian itu? Ini berlian itu udah dikasih sama Allah. Masing-masing dari kalian akan mendapatkan itu. Tapi kalian mau nyari atau tidak? Itu pertanyaannya seperti itu. Ini udah saya sediakan, Allah menyampaikan, nih berliannya. Kalau kamu mau, carilah. Tapi kalau kamu tidak mau, ya sudah. Maka berlian itu tidak akan menarik buat kita. Nah, mungkin beberapa dari kita mungkin ada pertanyaan, saya Ramadan tahun ini ngapain ya? Apalagi mungkin yang masih mahasiswa baru, yang jauh dari orang tua, tiba-tiba ya. Jadi kan ada jet lag circle yang biasanya kalian tinggal duduk kan, nunggu buka, udah makanan tersedia ya. Sekarang harus ngantri cari makanan gitu kan. Kalau sekarang mending ya, kayaknya udah banyak sekali masjid-masjid yang sudah menyediakan buka puasa. Bahkan masjid-masjid kampus itu sepertinya berlomba-lomba untuk menyampaikan menu iftarnya di halaman Instagram mereka. Jadi kalian tuh tinggal nyepil, hari ini saya mau buka di mana ya. Kalau zaman kita dulu kan, zaman saya dulu kuliah kan belum banyak ya. Jadi kita masih yang ya jalan dulu keluar kos, beli, nanti nunggu di kamar, nunggu buka, sepi ya, nggak punya handphone. Zaman saya dulu mana ada handphone ya. Jadi tua banget ya saya kelihatannya. Tapi itulah yang nanti akan menempa kita. Jadi kalau teman-teman yang baru pertama kali datang hari ini, yang biasanya Ramadan sama orang tua, sekarang enggak, ya kita nikmati. Jangan pengen pulang, enggak, nikmati. Allah itu sedang memberikan kalian sebuah pelajaran. Bayangkan, Anda yang hadir di sini itu adalah Anda yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan barokah dari sebuah kajian ilmu. Ditambah lagi ini hari apa? Jumat. Jumat selepas asar itu adalah waktu diijabahnya doa, maka perbanyaklah doa-doa kalian pada hari ini. Doa minta apa aja boleh, nggak ada dilarang. Gitu ya. Cuma nanti jangan memaksa, ya Allah harus dikabulkan saat ini juga, jangan ya. Jadi semuanya itu ada waktunya. Istilahnya semua akan indah pada waktunya gitu ya. Oke. Ada yang sudah bikin Ramadan plan sendiri? Atau Ramadan plan-nya adalah saya mau berburu tiket pulang. Nah, jadi war tiket ya. Jadi ternyata tidak hanya konser yang war tiket ya, tapi tiket kereta api juga war tiket ya ternyata. Karena kebetulan qadarullah saya punya saudara juga dari kemarin ngeluh, mau pulang ke Jogja nggak dapet tiket, nunggunya sampai jam 12 malam. Masya Allah ya. Perjuangan ya, mau ketemu silaturahim, ketemu orang tua, ketemu saudara itu ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Nah, poin penting dalam Ramadan plan itu adalah kita pahami apa sih amalan yang penting di dalam Ramadan itu. Ada 3 amalan penting di dalam Ramadan. Yang pertama itu adalah sholat, yang kedua adalah interaksi dengan Al-Quran, dan yang ketiga adalah berinfak. Nah, ini poin penting. Nanti kita jabarkan sholat itu apa, interaksi dengan Al-Quran itu apa, infak itu apa. Maka ketika kita membuat planning Ramadan buat diri kita, masukkan 3 amalan penting itu. Ini kan sebenarnya amalan yang tiap hari kita lakukan, iya kan? Apa bedanya antara hari biasa dengan Ramadan? Nah, kita akan lihat di sini bedanya apa. Nah, subuh, kita mulai dari waktu subuh. Tadi bangun jam berapa? Jam 3. Makannya jam berapa? Jam 4.
Atau makannya jam 3? Sahur yang baik itu yang bagaimana? Mepet? Ya jangan mepet-mepet, nanti terlalu cepat makannya. Subuh itu, sebelum subuh kita mulai dengan bangun tidur. Kalau susah bangun diapain? Kalau ada yang guyur, kalau di kos sendirian siapa yang mau guyur ya? Hendak ya kita mulai dengan membaca doa bangun tidur. Sudah hafal doanya? Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kenapa kita harus membaca doa itu? Kenapa? Biar apa? Bentuk kesyukuran ya. Terus apa lagi? Kan Allah itu menidurkan kita. Kita ketika mau tidur itu kan baca doa tidur. Itu kan kita nggak tahu kita nanti bangun atau enggak. Iya kan? Coba kalau Anda setiap mau tidur mikirnya kayak gitu, saya jamin Anda nggak bisa tidur. Tapi itulah bentuk tawakal kita sama Allah ya. Artinya kita kayak udah pasrah ketika mau tidur itu kita baca doa, baca 3 surat pendek itu, kemudian kita tidur. Ketika bangun pagi, kita baca doa, kita mengucapkan bentuk syukur kita bahwa Allah hari ini membangunkan kita, memberikan kita 1 hari lagi kesempatan untuk beribadah di dunia sebagai bekal kita. Nah, maka ketika kita mau menjelang sahur, itu begitu bangun, baca doa dulu. Kalau masih kurang ini, baca zikir. Setelah itu langsung ambil air wudhu. Ambil air wudhu. Supaya apa? Supaya jeratan-jeratan setan itu terlepas. Karena ketika kita tidur, setan itu kan menjerat tangan kita ya, supaya nggak mau bangun. Nah, setelah itu kalau memang masih ada waktu banyak, Anda bisa melanjutkan dengan sholat tahajud. Loh kan tadi malam saya sudah sholat tarawih. Apakah ada larangan Anda sholat tahajud lagi? Kan nggak ada. Sholat tahajud itu adalah waktu sepertiga malam yang Allah sangat mengijabah doa-doa kalian. Maka kalau Anda ingin menambah sholat tahajudnya silahkan. Atau kalau yang tadi tarawih malam kemudian belum witir, ditutuplah dengan witir sebelum sahur. Tapi kalau witirnya sudah pada lepas tarawih ya sudah, kita tidak perlu witir lagi. Tidak boleh witir itu 2 kali. Ya, jadi kita lanjutkan dengan sholat tahajud. Atau mungkin ada yang punya hajat, ya saya pengen aja. Itu adalah waktu-waktu yang sangat mustajab. Saya meyakini itu karena saya pernah mengalami itu. Saya pernah mengalami fase di mana meminta sama Allah dalam keadaan hopeless, dan ternyata dalam keputusasaan kita itu meminta itu ternyata sama Allah itu dikasihnya malah lebih banyak. Bukan hanya yang kita minta, tapi lebih-lebih yang kita dikasih. Nah, setelah itu kita siapkan sahur. Karena yang di sini masih single kan, jomblo fisabilillah semua kan ini kayaknya ya. Ya kan, belum ada yang menikah ya. Kalau yang belum kalau sudah menikah kan pasti menyiapkan sahur buat keluarga gitu ya. Menyiapkan sahur buat anak, buat suami gitu kan. Juga yang paling penting juga jangan lupa ini. Mungkin yang sekolahnya di kesehatan tahu ya, ada beberapa menu-menu sahur yang itu harusnya dihindari ketika kita mau sahur. Kalau saya nggak salah satunya itu teh. Ya, teh itu sebenarnya tidak bagus kalau untuk sahur. Saya sudah hampir 2 tahunan ini kalau sahur saya nggak pernah makan nasi. Saya minum nabes, air kurma itu. Jadi malam sebelum tidur saya ngerendam kurma 3, saya kasih air, saya tutup. Kalau Anda punya kulkas masukin kulkas, tapi kalau enggak ya di suhu ruang biasa. Nanti besok pagi sahur saya minum itu aja. Sama kurmanya kan jadi agak lembek ya. Rasanya kayak sawo kalau saya bilang gitu. Jadi itu aja saya minum. Ya alhamdulillah Allah kasih kekuatan di situ. Tapi ini tentatif ya, setiap orang beda-beda. Ada yang orang Indonesia kan kalau belum ketemu nasi itu belum makan. Nah ya silahkan. Tapi buat kalian yang ngekos apalagi kan butuh waktu cepat ya. Apalagi kalau Anda ngekos, bangun jam 3, keluar nyari makan 3:30, saya yakin pasti tinggal sisa yang ada di situ. Tuh.
Karena biasanya sudah jam 2 itu udah banyak yang pada keluar dari kos-kosan untuk nyari makanan. Iya Pak, iya? Iya kan? Nah, itu. Nah, setelah selesai sahur, apa yang dilakukan? Kita bersiap untuk sholat subuh. Sebelum sholat subuh kita melakukan sholat apa? Qobliyah subuh. Kenapa itu perlu dilakukan? Nah, inilah salah satu tadi amalan yang saya sampaikan. 3 amalan yang utama di dalam bulan Ramadan, salah satunya ada sholat. Tidak hanya sholat 5 waktu, tapi adalah semua sholat sunnah yang bisa kita kerjakan. Maka tuh amalannya akan besar sekali. Sholat qobliyah subuh itu Allah menyampaikan kalau kita sholat 2 rakaat sebelum subuh, maka Allah berikan dunia seisinya kepada kita. Ya, siapa yang tidak mau? Cuma 2 rakaat tuh sebelum subuh. Kemudian sambil menunggu waktu subuh, kalau Anda sholat di masjid, ya, kalau sholat di rumah sama pahalanya, tenang. Buat perempuan itu pahala sholat di rumah itu malah jauh lebih besar dibandingkan dengan di masjid. Apalagi Anda sholat di dalam kamar. Kalau kos ya, di dalam kamar sendiri. Sholat di situ. Sholatlah qobliyah subuh. Nanti sambil menunggu itu Anda bisa tadarus dulu berapa ayat, misalnya 14 ayat. Selesai itu baru Anda masuk subuh. Selesai subuh, zikir dulu, zikir pagi ya. Kalau yang nggak hafal bisa pakai buku, bisa baca, nggak apa-apa. Jangan mempersulit hidup kita. Artinya kalau kita nggak bisa menghafal ya dibuka bukunya. Tidak ada aturan Allah itu kamu hafalkan semuanya dari A sampai Z, nggak ada. Gitu kan? Allah itu memberikan kemudahan kita untuk beragama. Islam itu memberikan kita kemudahan untuk beragama. Kita nggak bisa baca Al-Quran belum lancar, cari yang terjemahnya, cari yang bahasa Latinnya, sambil kita mengupgrade diri kita gimana caranya supaya kita bisa membaca lebih baik. Jadi kita anggaplah apa yang kita kerjakan setiap hari itu bentuk kemudahan yang Allah berikan. Jangan mempersulit hidup kita. Hidup ini sudah sulit ya. Gitu. Oke. Nah, setelah itu, setelah sholat subuh nih, terus sudah ngaji. Terus ngapain? Nah, mungkin kan ada yang kuliahnya baru jam 8 gitu ya. Terus antara jam selesai subuh sampai jam 8 ngapain? Tidur lagi. Tadi malam habis begadang gambar gitu, biasa itu anak teknik. Terus yang satu lagi tadi malam habis begadang bikin laporan. Nah, saya tidak bisa bilang memaksa ya, tapi itu tergantung. Tapi coba kita berpikir bahwa pagi hari itu adalah pagi saat Allah berikan semua keberkahan itu turunnya pada waktu pagi hari. Kenapa kok kita tidak mencoba untuk bertahan di situ? Ya, salah satunya adalah sholat Isra atau kita biasa kenal itu dengan sholat suruf. Sholat suruf itu adalah sholat antara waktu setelah subuh sama sebelum duha. Biasanya kalau kita sering, mungkin ada yang pernah nemuin ya, ada orang kok habis sholat subuh nggak pulang, nunggu di masjid. Terus dia belum masuk duha kok dia udah sholat apaan tuh? 2 rakaat gitu. Itu namanya sholat isra atau sholat suruf. Di mana Allah itu menjanjikan barang siapa yang melakukan sholat itu pahalanya adalah setara haji dan umroh sempurna. Allah berikan, coba. Bukan terus kita nggak haji, bukan maksudnya terus kita nggak haji, nggak umroh, bukannya. Tapi pahala yang Allah berikan ketika kita melakukan sholat 2 rakaat itu adalah setara haji dan umroh sempurna. Coba, cuma dua. Nah, barulah setelah itu mungkin kita memulai aktivitas kita seperti biasa, misalnya menyiapkan diri untuk berangkat ke kampus dan lain sebagainya. Yang berikutnya kalau sudah masuk waktu duha, kita sholat duha. Minimal 2 rakaat, tidak ada maksimal dalam sholat duha. Anda mau sholat duha 12 rakaat juga boleh. Tapi yang Allah suka itu adalah konsistensi. Nggak usah banyak-banyak dulu. 2 dulu, tapi rutin tiap hari. Nah, itu akan lebih disukai daripada sekali.
Dan sholat duha itu adalah memperlancar rezeki biiznillah dengan seizin Allah. Allah akan berikan kelancaran dalam rezeki. Rezeki itu bukan cuma uang ya. Jadi kita tidak boleh mempersempit rezeki Allah itu dalam bentuk uang. Anda ada di sini, punya circle teman yang baik, mau diajak ngaji, itu adalah salah satu bentuk rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Maka kita syukuri. Kalau kita membatasi bentuk rezeki itu adalah banyaknya uang yang kita terima, banyaknya emas yang kita kumpulkan, maka korun itu kurang apa Allah kasih rezekinya. Tapi toh dia sudah punya bergunung-gunung emas, masih pengen emas. Kalau memang banyaknya harta itu adalah bentuk rezeki yang Allah berikan, kenapa Nabi Muhammad itu Allah berikan kemiskinan? Padahal beliau itu adalah makhluk yang paling Allah sayang, yang disucikan. Kenapa enggak Allah berikan semuanya harta yang ada di dunia ini kepada Nabi Muhammad? Karena Allah itu mau memberikan contoh kepada kita. Ini loh contoh manusia di dunia ini, tak kasih contoh ini loh. Nabi Muhammad contohnya. Coba kita merenung di sana. Kadang-kadang saya ada teman-teman yang misalnya ngeposting, ada yang misalnya umroh kemana, kemudian dia mengunjungi jejak rumah Nabi yang Masya Allah, saya malu ya. Artinya orang yang paling disayangi dan dicintai Allah aja rumahnya seperti itu. Ya, hanya beralas tanah, kemudian tidak ada tempat tidur, tidak ada perabotan, luasnya hanya sepetak. Coba bayangkan, itu orang yang paling Allah sayangi dan orang yang paling Allah cintai. Nah, ketika kita mau mengharap yang sebegitu besarnya, kok kita nggak melihat siapa diri kita? Jadi lebih baik kita syukurilah apa yang Allah berikan hari ini. Karena Allah itu memberikan contoh di depan mata kita. Allah berikan contoh bagaimana kehidupan Rasulullah itu untuk kita ambil ibrahnya, untuk kita ambil hikmahnya. Maka teman-teman besok juga alangkah baiknya bisa belajar juga namanya Sirah Nabawiyah. Dari belajar sirah itu kita akan bisa mensyukuri apa yang kita dapatkan sekarang. Bayangkan ketika dulu tidak punya makanan, harus membawa batu untuk menahan lapar. Nah, itu ya. Nah, yang berikutnya adalah aktivitas seperti biasa, ada yang bekerja, ada yang sekolah, ada yang kuliah. Lakukan aktivitas itu seperti biasanya. Jangan lupa kalau Anda kuliah, niatkan Anda sekolah itu untuk mencari ridho Allah, bukan mencari pekerjaan. Pekerjaan itu adalah bonus dari Anda belajar. Tidak percaya silahkan dipraktekkan. Ketika Anda kuliah, niatkan diri Anda, kuliah mencari ridha Allah, mencari ilmu setinggi-tingginya, maka pekerjaan yang Anda dapatkan setelah kuliah itu adalah bonus yang Allah berikan atas kerja keras Anda. Saya selalu menyampaikan itu ke mahasiswa. Karena kalau kita hanya kuliah untuk mencari pekerjaan, maka hanya itu yang kita dapatkan. Akan berbeda rasanya. Selanjutnya, nah teman-teman, ini adalah yang perlu kita ketahui, hal-hal yang membatalkan puasa. Makan minum dengan sengaja. Kalau tidak sengaja lah ya, namanya tidak sengaja ya nggak apa-apa ya. Tapi tidak ada ketidaksengajaan yang kedua kali. Tidak sengaja itu hanya satu ya. Kalau yang kedua kalinya udah sengaja. Kemudian muntah, berhubungan intim, mengeluarkan mani, datang bulan dan nifas, gila serta murtad, itu sudah batal puasanya. Oke. Nah, poin pentingnya sambil menunggu waktu kita beraktivitas, kita boleh kuliah, boleh bekerja, tapi di sela-sela itu mungkin bisa kita sempatkan untuk tadarus, 1 halaman, 2 halaman. Enggak bawa Quran di HP kita sekarang udah canggih ya, sudah ada aplikasi Al-Quran, kita udah bisa membaca, atau kalau minimal kalau enggak Anda bisa mendengarkan kajian. Sekarang di YouTube banyak sekali ya, banyak sekali kajian-kajian yang bisa kita dengarkan, dan Masya Allah itu status ilmunya sangat luar biasa dan sangat bermanfaat buat kita.
Yang paling penting Ramadan itu sebenarnya menjaga kita untuk berbuat tidak baik, ya enggak? Coba kalau kalian pas nggak lagi puasa, nih teman ada marah nih, temennya marah, kan diam aja nggak ada yang komen. Coba kalau lagi puasa marah, ingat puasa, batal puasanya. Jadi mau tidak mau puasa itu ternyata menahan kita untuk berbuat yang tidak baik, sehingga Allah hanya berikan tindakan kepada kita adalah yang baik-baik. Orang mau nyuri ingat, masih ingat, oh ya hari ini puasa, ntar aja habis maghrib nyurinya. Enggak juga gitu ya. Oke. Nah, ada istilah qailullah. Qailullah itu adalah tidur siang. Siapa yang sering tidur siang? Tidur siang itu pamali, orang kerja kok tidur siang. Salah. Coba yang sekolah kesehatan, tidur siang itu bagus apa enggak? Bagus. Kalau setahu saya, kalau saya belajar itu tidur siang itu sebenarnya tidak harus lama, tapi berkualitas. Nah, biasanya di beberapa buku yang saya baca itu sebelum duhur. Biasanya jam 11 ya, jam 11 sampai jam 12. Nah, itu saya pernah mempraktekkan. Kadang-kadang di waktu itu tuh justru kita tidur nggak lama, paling 15 menit gitu ya, maksimal setengah jam. Tapi tidur kita tuh berkualitas. Maka kita sebenarnya disarankan kalau bisa tidur siang, kita tidur siang. Tidur siang supaya apa? Supaya nanti ketika kita melaksanakan aktivitas ibadah lainnya, energi kita tuh benar-benar di puncak. Jadi energi kita tuh benar-benar semangat untuk melaksanakan ini. Di sekolah anak saya yang di asrama itu sempat diterapkan begini. Jadi kalau jam 11 selesai mereka disuruh tidur siang dulu. Nanti selesai itu sholat duhur baru lanjut sekolah lagi. Karena malamnya kan mereka harus menghafal ya, karena tahfidz. Jadi kan malam mereka rutinitas menghafal sampai jam 9 malam baru istirahat lagi. Ini sederhana tapi jarang kita praktekkan. Nah, mungkin kalau teman-teman semuanya punya waktu sekedar quality bednya 15 menit aja gitu ya, seolah nanti badan kita akan segar kembali dan kita bisa melanjutkan aktivitas yang lainnya dengan maksimal. Nah, setelah itu masuk ke sholat duhur. Sholat duhur ada qobliyahnya berapa? 4. Ba'diyahnya 2. Kalau dilaksanakan, wah Masya Allah luar biasa itu pahalanya ya. Setelah itu, setelah duhur ngapain ya? Ya, setiap orang punya aktivitas berbeda-beda. Ada yang kalau sudah punya rumah tangga, menyiapkan makan buka, masak, ke pasar, segala macam. Yang masih kuliah, oh saya mau kuliah lagi jam 1, oh saya mau istirahat dulu, oh saya mau ikut kajian di sini, silahkan. Gunakan aktivitas itu sebaik mungkin. Tapi jangan menjadikan tidur itu menjadi aktivitas kita yang paling besar. Sangat sangat disayangkan kalau aktivitas puasa kita hanya diisi dengan tidur. Saya rasa juga orang tidur itu berapa lama sih maksimalnya? Terlalu lama tidur kayaknya pusing malahan ya, terlalu banyak tidur rebahan ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ke sholat asar. Sholat asar, qobliyah apa ba'diyah? Qobliyah apa ba'diyah? Qobliyah, tidak ada ba'diyah ya setelah asar. Terus kalau setelah asar ngapain? Oh banyak. Contohnya hari Jumat ini ya. Hari Jumat itu pada asar sampai dengan nanti sebelum maghrib itu adalah salah satu waktu yang Allah ijabah doanya. Maka perbanyaklah doa di sini. Minta apapun terserah. Minta sebanyak-banyaknya sama Allah. Allah itu tidak pernah membatasi doa kita. Maka jangan pernah kita merasa dibatasi. Mintalah doa sebanyak-banyaknya. Waktu yang diijabah itu kita manfaatkan untuk kita doakan. Mendoakan, meminta doa, misalnya kita meminta apa, mendoakan kedua orang tua, mendoakan saudara, mendoakan teman, mendoakan teman-teman, mendoakan umat muslim yang ada di dunia. Ini kita doakanlah semuanya. Karena kita tidak pernah tahu dari doa-doa teman kita yang mana yang Allah mengabulkan doa itu untuk kita. Kita berbaik sangka, semakin banyak yang kita doakan, maka mereka juga akan mendoakan balik kita. Dengan kita berbuat baik yang banyak, insya Allah juga, kalaupun mereka belum bisa membalas kebaikan kita, saya yakin setiap kita berbuat baik, pasti lisan mereka tidak akan pernah berhenti untuk mendoakan kita. Iya enggak? Orang misalnya buka puasa aja, Anda mau ngasih kurma
Satu, satu, satu. Orang yang akan menerima itu kan pasti mengucapkan apa? Terima kasih, barakallahu fiik. Apa itu artinya? Mendoakan kita semua. Masa kita mau melewatkan kesempatan didoakan oleh banyak orang pada momen-momen seperti ini? Nah, kita perbanyaklah doa-doa. Atau kalau di sore hari bisa telepon orang tua, video call dengan orang tua, minta mereka mendoakan. Yang lagi mau skripsi, minta didoakan, diberikan kemudahan, kemudahan menulis, kemudahan berbicara, kemudahan menjawab, sehingga bisa lulus dengan baik. Yang mau ujian, minta doa sama orang tua, mudah-mudahan dilancarkan ujiannya. Dan doa orang tua itu gak pernah salah. Yakin, demi Allah gak pernah salah. Saya melewati itu di setiap ujian saya. Saya nggak pernah bilang saya sedang apa, tapi ayah saya udah nggak ada, tinggal ibu saya. Saya selalu telepon ketika saya ada hajat, ya mah doain aja, aku lagi ada perlu. Nah, saya cuma bilang itu, saya nggak bilang detail. Tapi dengan beliau menjawab, ya pasti selalu didoain. Cukup saya untuk menenangkan saya bahwa saya bisa melewati segala rintangan ini dengan baik. Cukup dengan itu saja. Maka jangan pernah melewatkan doa orang tua. Sesibuk apapun kita, kalau nggak bisa telepon, sekedar chat. Gimana kabarnya? Yang masih punya bapak dan ibu bersyukur. Kita akan baru bisa merasakan sayangnya orang tua itu ketika kita sudah kehilangan salah satu dari mereka. Dan saya merasakan itu. Sudah hampir 18 tahun ya saya kehilangan ayah saya. Tapi ketika saya pulang, saya nyekar ke makam beliau, saya masih nangis. Karena saya ngerasa saya masih belum cukup memberikan apa yang beliau mau. Tapi setidaknya sampai titik ini, saya berusaha mewujudkan mimpi beliau satu-satu yang bisa saya wujudkan. Nah, itu yang paling penting. Nah, menjelang berbuka, nah ini ya teman-teman, kalau ngelihat makanan, apalagi di pasar. Contohnya mungkin kalau teman-teman ke Jogokarian itu agak hilaf ya mungkin ya. Karena dari pintu masuk sampai masjid semuanya makanan. Kalau anak saya gini, kalau diajak ke tempat kayak gitu malah akhirnya cuma jalan aja, gak jadi dibeli. Karena bingung apa yang mau dibeli. Maka kita siapkan berbuka. Berbukalah dengan secukupnya. Percaya atau tidak, sebanyak apapun makanan yang kita siapkan di meja kita hari ini, yang paling nikmat itu yang mana? Yang pertama kita makan kan? Ya enggak? Sebanyak apapun, semahal apapun makanan yang ada di depan kita, yang paling nikmat itu adalah setegukan air yang pertama kita minum, ya enggak? Nah, yang lain kalah. Maka kenapa kita harus berlebih-lebih dalam berbuka puasa? Kalau Anda bisa menghabiskan semuanya silahkan. Tapi kalau tidak, jangan berlebih-lebihan. Bayangkan masih banyak saudara kita yang membutuhkan makanan. Banyak saudara kita yang membagi satu roti hanya untuk ber-12 orang. Coba kalau kita ada di posisi itu. Dengan seperti itu kita akan menghargai makanan. Oh ya, kita tidak menyia-nyiakan makanan, mengambil sesuai dengan kebutuhan. Yang berikutnya, ini seperti yang kita lakukan di sini, kita ada di majelis ilmu. Masya Allah ya, semoga Allah berikan keberkahan kepada kalian semua. Semoga Allah berikan pahala yang besar pada kalian semua yang telah menyempatkan diri, memaksakan diri untuk duduk di sini. Di saat mungkin teman-teman kalian banyak yang hangout, ya ngabuburit atau apalah istilahnya, tapi Allah pilihkan kalian untuk duduk di sini, untuk bersama-sama kita belajar, saling mengingatkan, saling mendoakan. Semoga Allah berikan keberkahan, kelancaran, kesehatan sampai dengan akhir Ramadan. Poin penting dalam berbuka adalah berdoa. Kalau kita mau berbuka, makan dulu atau doa dulu? Doanya apa? Allahumma lakal sumtu. Oke, boleh. Tapi mau saya kasih yang lain boleh ya? Boleh. Jadi urutan kita berbuka, yang pertama kita baca bismillah dulu. Habis itu apa? Kalau ada kurma silahkan makan kurma. Kalau tidak ada boleh kurma kering. Yang pertama ruhtop itu kurma basah. Tahu kurma basah? Tahu ya? Rasanya itu kayak sawo yang kecil-kecil itu sawo apa namanya? Sawo kecil ya. Nah, itu rasanya mirip kayak gitu. Cuman kalau kita di Indonesia agak jarang dan mahal karena memang itu nggak tahan lama. Tapi tidak ada rooftop,
pakailah kurma kering ya, yang biasa dijual-jual itu ya, itu tamer, itu kurma kering. Kalaupun tidak ada, dengan apa? Seteguk air. Setelah itu baru kita berdoa. Rasulullah mengajarkan doa ketika berbuka puasa. Zahabat dhama'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Rasa haus telah hilang dan urat-urat telah basah dan pahala telah ditetapkan insyaallah. Nah, coba itu ditambahkan dalam list doanya ketika kita menjelang berbuka puasa. Jadi baca bismillah dulu, mau baca doa sebelum makan boleh. Setelah itu dimakan, makan kurmanya ya 1 dulu ya, nggak terus langsung 3 dihabiskan gitu ya, 1. Setelah itu baru kita baca doa ini. Dahabat dhama'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Rasa haus ini telah Allah hilangkan, urat-urat ini telah basah dan pahala telah Allah tetapkan insya Allah. Artinya Allah telah menetapkan pahala buat kita insya Allah. Nah, jadi kita tutup puasa kita dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah, yang dimana kita berharap puasa kita pada hari ini Allah berikan pahala. Gitu ya. Nah, setelahnya ngapain lagi? Yang mau makan dulu boleh. Yang mau makan dulu boleh, tapi biasanya sholat dulu ya. Kalau udah makan kenyang nanti sholatnya susah gitu kan. Sholat dulu boleh, setelah sholat nanti zikir sebentar, setelah itu mau makan boleh. Makan itu agak berbeda-beda ya aktivitasnya. Ada yang maunya makannya setelah tarawih gitu kan. Ada juga yang wah saya nggak bisa. Mungkin yang teman-teman yang kesehatan tahu ya, beberapa orang yang punya asam lambung atau GERD itu kan nggak bisa menunda makan terlalu lama ya. Jadi kita harus memahami tubuh kita sendiri. Kalau memang tubuh kita sendiri memerlukan makan ya kita makan dulu, jangan kita memaksakan. Kemudian bagaimana nanti kalau tarawihnya nggak kuat? Sholat tarawih itu tidak harus dilaksanakan setelah sholat isya. Anda mau sholat tarawih tengah malam? Boleh. Anda sholat isya dulu terus tarawihnya jam 10 boleh nggak? Boleh, silahkan. Tapi kalau kita mau tarawih di masjid berjamaah, nah biasanya kan ada waktunya, kemudian nanti ada ceramahnya dan lain sebagainya. Kemudian saya spill. Nah, ini yang penting teman-teman ya, silahkan nanti dihafalkan. Setelah sholat witir kita membaca Subhanal Malikil Qudus dibaca 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan Rabbil Malaikatu Warruh dibaca sekali. Kemudian ditutup dengan Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubi ridhoka min sakhati wa bi mu'afitika min uqabatih. Wa a'udzubika min kala usyi sanaan alaik anta kama asnaita ala nafsik. Silahkan nanti bisa diminta PPT-nya ya, silahkan boleh di-share. Ini dibaca setelah witir. Di beberapa masjid ada yang dibaca bersama-sama, tapi ada di beberapa yang sudah silahkan membaca sendiri-sendiri. Nah kalau Anda di rumah nggak hafal gimana? Ya ini di print, ditaruh di samping sejadah, nanti selesai terus dibaca. Ya jangan mempersulit diri sendiri ya. Kalau belum bisa menghafalkan nggak ada salahnya kok kita baca, gitu loh. Yang lebih penting kan niatan kita untuk memperbaiki diri kita sendiri menjadi lebih baik, gitu ya. Waktunya tinggal 5 menit. Iya, ya, sepertinya pas ini, bentar lagi 5 menit. Nah, oke, karena waktunya sudah lagi. Nah, yang berikutnya akhirnya adalah waktu kita menjelang tidur. Jangan lupa kita tidur kita membaca doa. Tidak cukup membaca doa, biasakan membaca 3 surat pendek. Setelah itu diapakan? Ditiupkan ke tangan, diusapkan ke seluruh tubuh. Ini salah satu bentuk penjagaan Allah terhadap diri kita. Kita nggak pernah tahu ya teman-teman yang di kos sendiri atau kosnya agak-agak gimana gitu ya. Terus jadi rahasia umum ya gitu. Itu membentengi diri kita dari gangguan-gangguan yang tidak jelas. Maka jangan lupa setiap mau tidur, biasakan juga sebelum tidur kita wudhu dulu. Berat memang, berat.
wudhu tuh masuk kamar mandi tuh kayaknya, apalagi kalau pas dingin airnya gitu kayaknya udah kayak kita gitu. Tapi anggap itu sebagai perjuangan kita mencari pahala gitu ya. Oke, ini saya cepat aja ya teman-teman. Ya, yang terakhir adalah 10 hari terakhir Ramadan. Teman-teman semua, mungkin ada beberapa teman-teman nanti yang mau mudik atau ada yang mungkin stay di Jogja karena mungkin rumahnya jauh ya. Saya memahami. Saya punya banyak teman yang ketika Lebaran itu hampir 5 kali Lebaran dia nggak pernah pulang karena ongkosnya berat. Saya pernah mempunyai teman yang seperti itu. Tapi Masya Allah luar biasa. Perjuangan 5 tahun mereka nggak pernah pulang itu ternyata doa orang tuanya luar biasa. Allah jadikan sekarang orang. Artinya jadi orang yang berhasil gitu ya. Maka teman-teman kalau memang belum memiliki kesempatan untuk pulang, coba cari tempat-tempat masjid yang menyediakan iktikaf. Masya Allah sekarang tuh sudah banyak sekali tempat yang menyediakan iktikaf. Saya rasa masjid di UMY, UAD, UII, UGM semuanya menyediakan tempat untuk iktikaf. Baik Anda iktikaf mandiri maupun iktikaf yang berbayar. Kalau kami biasanya karena kami daerahnya di Kaliurang, kami biasanya di UII itu 10 hari terakhir per orang tuh 300 atau 350 dulu ya. Nah itu Masya Allah kita udah nyaman banget di masjid, tidur semuanya sudah ada. Dan itu tidak semua orang bisa melakukan karena butuh kemauan. Ya kan, yang lain pulang, saya harus ini. Kalau iktikafnya cuma bisa 2 hari, 3 hari gimana? Gak apa-apa. Lebih baik lakukan yang sedikit daripada tidak sama sekali. Nanti kalau pulang lanjut lagi ke rumah. Siapa tahu di sebelah rumah ada masjid, ya kita iktikaf di masjid kita lanjutkan di rumah kita. Tapi jangan sampai melewatkan terutama hari-hari tanggal apa? Ganjil. 21, 23, 25, 27. Itu masa-masa saat Lailatul Qadar. Dan Masya Allah, saya nggak tahu gimana cara mengalami malam Lailatul Qadar. Cuman beberapa tahun belakang ketika ada kesempatan iktikaf itu pasti ada yang berbeda di pagi harinya. Saya nggak tahu apa. Cuaca itu sejuk, kemudian nggak panas sama sekali, nggak ada yang namanya sumuk keringetan gitu nggak ada. Dan itu Masya Allah luar biasa. Mungkin nanti suatu saat teman-teman bisa merasakan itu ya. Baik, mohon maaf teman-teman, mungkin baru ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan, kalau bisa saya jawab akan saya jawab. Kalau belum bisa, insya Allah nanti akan saya carikan jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya merupakan sesi tanya jawab. Silahkan kepada teman-teman jamaah jika ada yang ingin bertanya, silahkan untuk mengacungkan tangan ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustazah, tadi sempat dibahas terkait sholat isyraq atau sholat ketika syuruk. Nah, saya ini pernah mendengar Ustazah bahwa sholat syuruk itu dilakukan ketika kita sudah sholat subuh, kemudian tadarus, berzikir sampai waktunya syuruk. Nah, pertanyaan saya di sini ialah bagaimana Ustazah apabila kita itu sholat subuh tapi tidak melakukan tadarus ataupun zikir, maksudnya langsung melanjutkan aktivitas lainnya namun melakukan sholat syuruk, apakah diperbolehkan? Kemudian bagaimana tata cara sholat syuruk? Apakah seperti sholat duha biasa? Dan adakah doa yang khusus dibaca ketika syuruk? Terima kasih, jazakumullah khair. Oh, langsung dijawab atau oh ya, saya jawab ya Mbak. Memang idealnya begitu ya.
Idealnya kalau kita suruf itu dari sholat subuh di masjid gitu kan. Setelah itu kita sambil menunggu, kita tadarus, kemudian masuk waktu surufnya itu. Waktu suruf itu sebenarnya kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit sesudah terbitnya matahari. Nah, cuma kan buat perempuan kan lebih utama sholatnya di mana? Di rumah, ya kan? Nah, kalau sholat di rumah bisa jadi kita memang ada aktivitas lainnya. Kalau misalnya sebisa mungkin sih sebenarnya tidak ada ketentuan kalau kita mau sholat suruf itu kita harus tadarus dulu, harus zikir dulu, enggak gitu. Tapi kalau memang itu menjelang waktunya suruf ya silahkan sholat. Dan tata cara sholatnya seperti sholat biasa, sholat 2 rakaat itu. Ya, sholat seperti sholat 2 rakaat itu. Yang kita cari itu kan bahwa Allah menjanjikan pahala umroh dan haji secara sempurna kalau kita melaksanakan sholat tersebut. Jadi kalau kita bisa melakukan sebelumnya tadarus dulu silahkan. Tapi kalau kita misalnya di rumah ada aktivitas lain yang memang tidak bisa kita tinggalkan pada waktu itu, harus dikerjakan pada waktu itu juga, silahkan dikerjakan dulu. Nanti begitu mendekati waktunya suruf langsung kita sholat suruf. Tidak ada bacaan khusus untuk sholat suruf. Silahkan aja sholat seperti biasa. Anda juga bisa lihat di berbagai macam buku ya. Kita sholat aja seperti biasa, tapi kita niatkan itu adalah sholat suruf. Kalau saya begini sih, udah kita niatkan aja kita sholat. Kita tidak berniat, wah saya mau capai pahala, iya. Tapi mendapatkan pahala atau tidak itu kan hak prerogatifnya Allah. Ya kita ikhtiar dulu ya. Ikhtiar kita ya apa ya, kita sholat dulu. Urusan nanti dapat atau enggak itu walau alam kita nggak tahu gitu kan. Tapi kita sudah berikhtiar bahwa kita mau meminta pahala itu dengan cara apa? Ya udah sholat gitu. Mungkin itu Mbak yang bisa saya jawab ya. Walau alam, mudah-mudahan bisa membantu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih telah mengizinkan untuk bertanya. Izin bertanya Ustazah, saya tertarik sekali dengan hausnya akan belajar pada diri Ustazah. Jadi bagaimana kiat-kiat menjaga haus akan belajar, sedangkan terkadang saya pribadi terkadang udah bikin plan, itu 1 minggu, 2 minggu berjalan dengan lancar. Terus ke 2 minggu selanjutnya itu sudah mulai mager Ustazah. Terus bagaimana supaya kita tetap menjaga semangat kita untuk terus haus akan belajar tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagaimana ya? Yang pertama mungkin yang tadi saya sampaikan ya, bahwa ketika kita melaksanakan sesuatu, katakanlah kita datang di sebuah kajian, maka dari awal kita berangkat kita niatkan itu cari ilmu. Insya Allah kalau udah kita niatkan dari awal itu kita mau cari ilmu, Allah itu akan mudahkan kita untuk jalan ke sana. Itu dulu satu. Yang kedua, jangan memaksa diri kita terlalu powerful, artinya aku lagi semangat tuh hari ini ada 5 kajian aku datang semuanya, jangan. Setiap orang punya proses berbeda-beda. Ada yang kuatnya 1 dulu, ada yang bisa langsung 2, ada yang langsung 3. Dinikmati prosesnya, jangan melihat ujung hasilnya dulu. Nanti kita sampai sana kok. Misalnya kalian lah sekarang kuliah S1, kan mau jadi sarjana kan, iya kan? Nggak mungkin kalian kuliah tuh seminggu tuh full dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Pingsan kalian ya. Oh saya mau jadi sarjana, iya nanti ke depan itu Anda jadi sarjana, di depan itu kelihatan. Tapi jangan fokus melihat ke depan, tanpa kita melihat proses kita melangkah itu seperti apa. Nikmati setiap proses melangkah itu seperti apa.
Buat teman-teman yang baru belajar ngaji, cari misalnya, caranya gini, cari tema dulu yang kita suka. Nah, sekarang kan tinggal scroll aja banyak ya. Scroll kajian di mana, oh di teras dakwah hari ini ada apa? Gitu kan? Oh hari ini kajian tentang ini, saya pengen tahu nih apaan nih gitu kan? Ya saya datang. Oh ternyata ini, udah besok, lagi malas hari ini, ya sudah. Kalau lagi malas gitu, biasanya kalau saya buka YouTube. Saya yang lagi ini biasanya kajiannya Ustadz Adi Hidayat. Karena saya sering jadi kita kadang malu ya. Beliau itu Masya Allah luar biasa ya, menghafalnya luar biasa, pengetahuannya luar biasa. Saya merasa ya Allah, kita nih seujung kuku aja mungkin tidak ada ilmunya ya gitu ya. Masa kita ini minta sama Allah surga jannah yang paling gede, tapi malesnya bukan main kita gitu kan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya punya keyakinan begini. Saya besok ketika saya punya keluarga, saya punya anak, saya mau anak saya berpikir, mengetahui bahwa ibunya tidak akan pernah berhenti belajar. Tanamkan kepada diri kita. Anda bayangkan kalau Anda besok punya keluarga, Anda ada lulusan S1, S2, S3, apa yang akan Anda ajarkan kepada anak Anda? Coba bayangkan. Coba kalau sekarang guru-guru PAUD itu semuanya lulusan S3. Kayak apa kita generasi Indonesia kita? Luar biasa. Karena ibu adalah madrasah pertama buat anak-anaknya, maka itu yang jadi motivasi saya. Saya nggak perlu memaksa anak-anak saya, Mbak besok kuliah ya sampai S3 enggak. Tapi saya memberikan contoh bahwa ternyata belajar itu nggak pernah berhenti. Dan qadarullah Allah berikan partner hidup yang sejalan visi misi dengan saya. Itu yang paling penting. Kalau Anda sudah bisa menjalankan visi misi Anda sendiri stabil di jalan, ketika suatu saat Anda menikah, Anda harus menyamakan visi misinya dulu dengan pasangan Anda. Karena kalau tidak, itu nggak akan berhasil. Saya bisa di jenjang sekarang, kuliah S1, sekarang sedang menempuh S3. Karena ada suami yang membackup saya dari belakang. Dia yang menopang saya ketika saya udah lelah, capek dengan semua tugas, dengan semuanya. Dia yang menopang saya, mengingatkan bahwa mencari ilmu itu salah satu kewajiban seorang muslimah yang untuk kembali ke keluarganya. Apalagi saya sebagai seorang pengajar, punya kewajiban untuk berbagi ilmu kepada yang lain. Nah, salah satu juga yang memotivasi saya adalah kalau semakin sering kita dapat ilmu, kemudian kita bagikan kepada yang lain, maka ilmu itu nggak akan pernah putus dan itu akan menjadikan kita haus terus, Mbak. Jadi maaf ya teman-teman, bukan berarti saya yang berdiri di depan sini lebih baik dari kalian semua, belum tentu. Belum tentu saya ini mungkin bacaan atau pengetahuan agamanya lebih baik dari kalian, belum tentu. Tapi mungkin Allah berikan agamanya lebih baik dari kalian, belum tentu. Tapi mungkin Allah berikan kesempatan saya pada hari ini. Suatu saat kalian juga harus begitu. Jangan hanya menyimpan ilmu untuk diri sendiri, tapi berbagilah kepada yang lain. Tidak akan pernah berkurang ilmu yang kita bagikan kepada orang lain. Hari ini kita dapat materi satu, kita sampaikan ke teman kita. Teman mana? Teman satu kamar, teman satu kampus, teman main. Terus nanti kalau mereka nggak terima, loh urusan mereka menerima atau tidak ilmu itu bukan urusan kita. Tugas kita adalah menyampaikan. Urusan hati kolbu itu urusan Allah. Allah yang akan menetapkan orang ini dapat hidayah atau tidak. Allah yang akan menetapkan ilmu itu masuk atau tidak. Maka itu yang paling penting. Kita niatkan ilmu itu karena Allah, bangun circle kita dengan teman-teman yang menyukai belajar. Nah, maka kita tidak akan pernah berhenti seperti itu. Gak usah yang muluk-muluk ya. Teman-teman gini aja lah, teman-teman kajian gini. Oh hari ini kajian sini, oh besok di mana? Oh di mana? Kalaupun tidak ada, ya kita harus fighting sendiri. Tidak selamanya teman itu bersama dengan kita. Allah akan menguji kita suatu saat dalam kesendirian. Suatu saat besok pun kalau kita nggak ada, kita kan sendirian, nggak ada siapa-siapa. Maka saya selalu mengajarkan ke anak-anak, punya teman baik. Tapi kamu harus siap. Ketika suatu saat semua temanmu pergi, maka kamu harus fighting sendirian. Kamu harus struggle sendiri. Dengan cara apa?
ya tawakal, ikhtiar maksimal, doa maksimal, tawakal terakhir sama Allah. Percaya bahwa setiap takdir yang Allah berikan itu tidak pernah ada yang salah. Selalu berhusnuzan, berbaik sangka kepada Allah. Apapun ketetapannya Allah yang terjadi buat kita itu adalah yang terbaik. Mungkin itu ya Mbak. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan untuk sesi tanya jawab. Selanjutnya adalah sesi doa yang akan langsung dipimpin oleh Ustazah. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah sejenak kita meluangkan waktu kita, menundukkan kepala kita, memohon sebesar-besarnya kepada Allah untuk kita diberikan kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razzaq. Ya Allah yang Maha Pengasih, Ya Allah yang Maha Penyayang, Ya Allah yang Maha memberikan rezeki. Berikanlah kami kesehatan agar kami dapat melewati Ramadan ini dengan penuh keberkahan. Ya Allah, Engkau yang Maha memberikan pengampunan, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, Engkau yang Maha Penyayang, sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka menyayangi kami. Ampunilah dosa kedua orang tua kami. Berikanlah mereka kesehatan, berikanlah mereka keberkahan. Sebagaimana mereka telah mendidik kami dari kecil hingga sekarang. Ya Allah, berikanlah kami keistiqomahan untuk terus berada di jalan ini. Walaupun berbagai banyak rintangan, berbagai halangan, maka teguhkanlah hati-hati kami di jalan-jalan ini. Berikanlah keistiqomahan kepada kami untuk terus berjalan di jalan ini. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan yang telah kami lakukan pada hari ini. Mudahkanlah segala urusan teman-teman kami. Mudahkanlah segala urusan saudara-saudara muslim kami. Mudahkanlah segala urusan saudara-saudara muslim kami yang tengah mendapatkan kesulitan dan sebagainya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mengawali hari dengan rasa bahagia adalah wujud syukurku kepada Sang Pencipta. Bersyukur Sang Pencipta memberikan kehidupan di hari baru, kemampuan untuk dapat berguna bagi orang lain dan diri sendiri. Menjaga serta merawat apa yang telah dikaruniakan, maka hidup ini menjadi lebih berkah. Azalia pun hadir untuk menemanimu setiap saat sebagai bestinya hijabers dengan manfaat yang serba bisa. Azalia, cantiknya muslimah.